menggunakan kami semaksimal mungkin, karena sejak awal kami sudah rutin menyiapkan berbagai hal yang terkait dengan proses pemilu. Bahkan saya pribadi dalam 6 bulan terakhir tidak berada di Indonesia, kebetulan kami mengirimkan reporter di berbagai negara. Saya lebih banyak mengikuti perkembangan pemilu yang ada di luar. Saya meliput beberapa kegiatan PPLN, termasuk yang ada di Tokyo dan di Malaysia, yang mereka sangat efektif menggunakan misalnya teknologi informasi untuk mengupdate DPT. Hanya saja kesulitannya mereka karena warga Indonesia itu sifatnya mobile, sehingga kesulitannya lebih ketika didaftar masih ada di negara tersebut, tapi tiba-tiba ketika saatnya verifikasi mereka sudah tidak ada lagi. Nah, jadi yang nomor satu saya ingin tawarkan kepada ibu bapak sekalian, kalau ada taruhlah kecurangan, ada praktek-praktek yang tidak terpuji, silakan disampaikan kepada kami, karena kami betul-betul lembaga penyiaran yang independen. Kami dipilih oleh publik, oleh masyarakat. Jadi kami tidak akan berpihak kepada partai-partai tertentu. Itu jaminan seperti yang pertama. Kemudian kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang konkret, termasuk bekerjasama dengan KPU. Mbak Rani tadi juga mengatakan, misalnya tentang pendidikan bagi para pemilih pemula. Kebetulan kami sudah menjadwalkan ada roadshow di seluruh Indonesia, itu ada di 5 kota, satu diantaranya ada di Jogja. Pada tanggal 20 Februari nanti, kemungkinan besar bertempat di tempat ini juga. Kalau tidak ada perubahan, itu akan ada kegiatan dengan para pemilih pemula. Jadi kami karena mempunyai 4 program, satu diantaranya yang program 2, itu adalah program atau saluran khusus untuk anak muda. Nah, oleh karenanya Pro 2 lah yang nanti akan menangani acara pada tanggal 20 Februari, yaitu dengan para pemilih pemula dengan cara atau pendekatan yang sesuai dengan usia dan yang istilah popnya itu lebih gaul, lebih fun. Jadi silakan, mungkin ada ibu bapak sekalian dari sekolah atau mungkin juga dari organisasi kepemudaan, kalau ingin bergabung dengan kami, silakan. Saya kira itu yang paling penting yang kami ingin sampaikan. Mohon maaf Bapak tidak mengirimkan abstrak, tetapi hanya ingin menyampaikan itu mumpung ada kesempatan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk RRI yang sudah menempatkan diri sebagai RRI Radio Pemilu. Kita sebetulnya selain mengundang RRI juga mengundang TVRI, mengundang TV Kompas, mengundang RB TV, mengundang TV Jogja dan lain sebagainya. Saya nggak tahu hadir atau enggak, saya tidak bisa mengamati satu persatu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tampaknya semuanya sudah saya beri kesempatan untuk berbicara. Sekali lagi masih ada? Kalau tidak, kita akan lanjutkan dengan acara kita yang agak seremonial, monumental ini. Kita ingin berfoto bersama. Dan dalam foto bersama ini nanti sekaligus akan dibacakan deklarasi. Yang akan membacakan tadi sudah dipilih mewakili kita semua dalam suasana yang hikmat nantinya. Ada pembacaan deklarasi, di belakangnya ada kita semuanya, kemudian diliput baik di foto maupun video dan lain sebagainya, supaya kita semuanya menjadi saksi, menjadi bukti sejarah kita pernah hadir di sini, ikut peduli terhadap nasib bangsa dan negara untuk mewujudkan pemilu damai di DIY. Deklarasi Purak Sumur. Pemilu jujur
damai dan berbudaya 1 Februari 2014. Pemilu adalah salah satu bagian dari proses untuk menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan cita-cita dan tujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur, damai dan berbudaya di daerah istimewa Yogyakarta dan Indonesia secara umum, maka kami sebagai bagian masyarakat, perwakilan pelajar, perwakilan mahasiswa, perwakilan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu menyatakan: 1. Penyelenggara dan peserta pemilu serta seluruh elemen bangsa harus santun dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif dalam mencegah dan mengawasi pelaksanaan pemilu 2014 dan menolak politik uang. 3. Pemasangan alat peraga ataupun atribut parpol harus memperhatikan aturan, etika politik, dan lingkungan yang ada. 4. Pemerintah dan KPU wajib menjamin hak konstitusi warga negara dalam daftar pemilih tetap atau DPT. 5. Media dan perguruan tinggi ikut berpartisipasi aktif dalam pendidikan politik bagi masyarakat. Yogyakarta, 1 Februari 2014, peserta Sarjana Kebangsaan Pusat Studi Pancasila. Terima kasih.